Kita mulai pelajarannya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Mutammimatul Ajurumiyah karya Al-Alamah Al-Khattab Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita saat ini masih dalam bab tawabi', yaitu pembahasan yang pertama tentang na'at. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya na'at itu ada dua, yaitu na'at hakiki sama na'at sababi. Na'at hakiki itu yang memiliki fa'il berupa dhamir mustatir yang dia itu mustatir wujuban, wajib disembunyikan. Sedangkan kalau na'at sababi dia memiliki fa'il berupa isimul zahir ataupun dhamir yang baris. Dhamir tapi yang baris yang terlihat. Baik secara lafzan, secara lafaz, tulisan ataupun terdengar secara lisan. Nah, kemudian na'at itu secara umum dia yatba'ul man'utahu fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Na'at itu mengikuti man'utnya dalam i'rab, yaitu marfu', mansub dan majrurnya. Kemudian yang kedua wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Kemudian yang kedua dari segi kejelasan maksudnya, yaitu dari ma'rifat atau nakirahnya. Nah, ini adalah hukum umum pada na'at. Sedangkan na'at hakiki itu dia yatba'u man'utahu fi arba'atin min asyra. Sedangkan kalau na'at hakiki dia mengikuti man'utnya dalam 4 hal dari 10 kemungkinan. Dalam 4 poin dari 10 kemungkinan, yaitu pertama dari segi i'rab, di mana i'rab ini ada 3 kemungkinan. Kemudian yang kedua dari segi ta'yin atau kejelasan maksud, di mana ta'yin ini ada 2, ma'rifat nakirah, 2 kemungkinan. Kemudian dari segi nau, jenisnya muzakkar muannatnya, ada 2 kemungkinan. Dan yang terakhir itu dari segi adat atau kuantitas, yaitu di mana ada 3 kemungkinan, mufrad, musanna, dan jamak. Nah, na'at hakiki ini adalah jenis na'at yang biasa kita kenal, yaitu mensifati kata sebelumnya. Dan na'at hakiki itu dia yasifu man'utahu hakikian. Dia mengikuti man'utnya dan memang dia mensifati man'utnya. Makanya dia disebut na'at hakiki. Memang hakikatnya dialah yang mensifati man'utnya. Kemudian yang kedua na'at sababi. Nah, kalau na'at sababi dia cuma yatba'u man'utahu fi ithnataini min khamsah. Kalau na'at sababi dia mengikuti man'utnya hanya dalam 2 poin dari 5 kemungkinan. Pertama dalam hal i'rab, di mana i'rab ada 3 kemungkinan. Kemudian yang kedua dalam hal ta'yin atau kejelasan maksud, di mana ta'yin ini ada 2 kemungkinan, yaitu ma'rifat atau nakirah. Nah, na'at sababi meskipun dia mengikuti man'utnya dalam 2 hal tersebut, tetapi dia tidaklah mensifati man'utnya secara hakiki. Nah, na'at sababi dia merupakan sifat untuk kata ataupun fa'il yang terletak setelahnya, fa'il dari na'at sababi tersebut. Makanya dia mengikuti man'utnya dalam 2 hal tersebut, tetapi dia tidak mensifati man'utnya. Justru dia memberikan sifat kepada fa'il yang terletak setelahnya, isim marfu yang terletak setelahnya, baik dalam bentuk isim zahir maupun dhamir bariz. Nah, makanya dia dinamakan na'at sababi.
bukan naat hakiki. Karena dia hakikatnya bukan dia yang mensifati man'utnya, tetapi dia justru mensifati isim setelahnya atau fa'il setelahnya. Padahal yang dia ikuti bukan fa'il setelahnya, tapi man'utnya dalam segi i'rab. Nah, naat sababi ini secara hukum maka dia akan diperlakukan sama seperti fi'il dengan fa'ilnya. Bagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya naat sababi itu juga memiliki fa'il yang berupa isim zahir ataupun dhamir baris. Nah, hubungan antara naat sababi dengan isim marfu tersebut atau fa'il tersebut itu selayaknya hubungan fi'il dan fa'il. Maka kalau fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'il harus juga dikasih tanda ta'nis. Begitu juga dengan naat sababi. Nah, kemudian yang kedua, kalau fa'il itu musanna ataupun jamak, maka fi'il tetap dalam keadaan mufrad. Nah, begitu juga dengan naat sababi. Makanya dia secara jenis mengikuti fa'ilnya, dan secara bilangan, maka dia, kata penulis kemarin, yusta'malu bilafdil ifradi wala yutanna wala yujma'. Dia senantiasa dalam bentuk mufrad wala yutanna wala yujma', dan tidak dibentuk dengan bentuk musanna ataupun bentuk jamak. Kecuali kemarin kita sebutkan pandangan Al-Imam Sibawayh rahimahullah, di mana beliau memiliki pandangan yang berbeda dengan pendapat yang masyhur yang biasa kita dengar tentang naat sababi. Kalau Imam Sibawayh, maka beliau berpandangan kalau naatnya itu jamak, maka yang lebih baik adalah kita membuat naat sababinya dalam bentuk jamak taksir. Kemudian pilihan yang kedua adalah kita bentuk dalam lafaz mufrad. Nah, ini pilihan yang tidak sebaik pilihan yang pertama. Kemudian pilihan terakhir, dan ini pilihan yang paling paling tidak utama, yang tingkat urutannya paling bawah, yaitu naat sababinya kita bentuk dalam bentuk fi'il jamak sahih atau jamak salim, mau muzakkar salim ataupun muannats salim, tergantung dari fa'ilnya nanti siapa. Kemudian ikhwat, kita juga kemarin telah menjelaskan afrod, yaitu tujuan dari kita, kenapa kita menyebutkan naat di dalam suatu kalimat. Dan kemarin kita sebutkan ada dua tujuan pokok dalam penggunaan naat. Yang pertama adalah takhsisul man'ut in kana nakiratan, yang kedua adalah tawdihuhu in kana ma'rifatan. Nah, ini kembali kepada pembagian isim ditinjau dari ta'yinnya, di mana isim itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia itu nakirah, dan kemungkinan kedua dia itu ma'rifat, ya kan? Nah, naat yang kita berikan pada suatu isim, maka dia nanti akan menempati salah satu atau mensifati salah satu dari dua isim ini. Oleh karena itu, tujuan pokok dari naat itu ada dua, tergantung dari isim mana yang dia sifat. Kalau isimnya nakirah, maka naat ini, penyebutan naat di dalam kalimat ini tujuannya adalah takhsil, yaitu mempersempit ruang lingkup dari nakirah yang begitu luas. Namanya nakirah kan dia isim yang belum tertentu penunjukannya, ya kan? Belum jelas siapa yang dimaksud. Makanya kita kasih naat supaya mempersempit ruang lingkup nakiro yang terlalu luas. Tentu saja masih ada sisi ibham atau sisi yang masih samar di sana, tersisa. Namanya juga isim nakiro. Dan yang kedua adalah, sekarang dia gimana kalau masuk kepada isim ma'rifat. Nah, padahal ma'rifat secara asalnya dia kan sudah tertentu penunjukannya, ya kan? Sudah jelas yang kita tangkap yang dimaksud oleh si mutakalim itu siapa. Nah, makanya ketika si mutakalim itu menggunakan naat untuk suatu isim ma'rifat, maka salah satu tujuannya adalah untuk tawdih, yaitu menjelaskan siapa ma'rifat yang dimaksud. Karena bisa jadi di sana ada dua person yang berbeda memiliki nama yang sama, misalkan Z1, Z2.
kijang 1, kijang 2 misalkan. Nah, ini untuk membedakan antara Z1 atau Z2 atau kijang 1 sama kijang 2, maka kita membutuhkan naat di sana. Padahal kedua-duanya baik Z1, Z2 itu antara mutakalim sama khotab itu sama-sama sudah paham. Makanya dibutuhkan naat di sana untuk taudih, menjelaskan siapa sih makrifat yang kita maksud. Nah, dari sini nanti akan ada turunannya. Dari sini nanti akan ada turunannya. Dari taudih ini, menjelaskan siapa makrifat yang dimaksud. Nah, makanya di sana ada al-ghorab, al-khor, tujuan-tujuan dari naat yang lain. Yaitu diantaranya untuk limunjarodil madafi, untuk semata-mata memuji. Kemudian untuk dzam, semata-mata mencela, tarohum, semata-mata untuk meminta belas kasihan, menunjukkan kebutuhan ataupun ke kegentingan suatu perkara, makanya dia butuh tarohum, dikasih naat. Al-auli taukid, dan yang terakhir adalah fungsinya untuk taukid, menegaskan makna yang dimaksud. Baru sampai situ ya Iwa pelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke pasal selanjutnya, yaitu jawazu itba'in na'ti wa qat'ihi. Bolehnya mengikuti bolehnya mengitba naat dan qata', mengqata'. Nah, dalam pasal ini nanti akan dijelaskan hukum memberikan naat pada mat'ub. Di sini ada dua istilah, mungkin kita jelaskan dulu istilah itba sama qata'. Nah, di situ ada istilah itba, yaitu di mana naat mengikuti i'rab dari man'utnya. Jadi kalau ada suatu sosok itu dikasih suatu sifat atau karakteristik tertentu, dikasih ciri khusus, nah maka ketika ciri ini mengikuti atau sifat ini mengikuti man'utnya, mengikuti man'utnya dari segi i'rab, maka ini disebut itba. Nah, mafhum? Jadi itba itu ketika naat mengikuti i'rab dari man'utnya. Sedangkan istilah yang kedua adalah qata', qat'ihi. Qata' yaitu adalah ketika naat atau sifat ini, sifat untuk man'utnya tersebut itu tidak mengikuti i'rab dari man'utnya. Jadi man'utnya i'rabnya marfu misalkan, maka naatnya nanti dia sifatnya i'rabnya misalkan majrur atau mansub. Dia i'rabnya nanti mansub, berbeda dengan i'rab man'utnya. Padahal dia secara makna dia mensifati man'utnya. Dia masuk dalam makna naat. Nah, itu istilah itba sama qata'. Sampai sini mafhum ya ikhwah? Istilah itba sama qata'. Sebelum kita masuk ke kitab, kita ingin ada tamhid, pendahuluan dulu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang man'ut. Suatu sosok atau zat atau person yang disifati. Atau kita man'ut itu adalah suatu sosok atau zat tertentu gitu. Di mana sosok ini nanti akan kita berikan sifat ataupun ciri ataupun maziyah, keistimewaan dengan naat. Nah, suatu sosok atau person tertentu dia ada dua kemungkinan. Pertama, dia maklumun biduni na'at. Ada sosok yang dia sudah maklum. Ada zat yang dia sudah maklum tanpa perlu kita kasih sifat untuk membedakannya dari zat atau sosok yang lain. Misalkan sosok itu memang sudah sangat terkenal, misalkan sudah sangat masyhur, semua orang tahu kalau nama itu disebut maka ya dialah yang dimaksud. Misalkan tentu saja yang paling utama adalah lafzul jalalah. Begitu kita sebut Allah, maka itu adalah Allah adalah suatu lafaz yang suatu zat yang maklumun biduni na'at. Walaupun nggak kita kasih na'at, maka kita pun tahu siapa Allah yang dimaksud. Nah, seandainya kita kasih na'at, maka na'at itu tujuannya cuma semata-mata untuk apa? Untuk madah, yaitu untuk semata-mata memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah man'ut. Itu ada yang
kebalikan dari ini, dia tidak terkenal, bukan tidak terkenal, tidak dikenal kecuali dengan naat. La yu'lam illa bin na'. Dia itu nggak bisa kita kenal kecuali harus dikasih naat atau ciri khusus gitu. Kan karena namanya itu banyak namanya banyak dipakai oleh orang-orang. Ya. Nah, maka man'ut itu ada yang dia sudah maklumun biduni na'ti, dia sudah dikenal semua orang, dikenal antara mutakalim sama mukhatab. Dan yang kedua, la yu'lamu illa binna. Dia harus dikasih ciri khusus supaya mukhatab, orang yang diajak bicara itu paham siapa yang dimaksud. Karena misalkan nama Zaid ternyata dipakai 3 orang. Nah, ini Zaid mana yang dimaksud? Maka dia harus dikasih naat untuk mentaudih, menjelaskan Zaid mana yang dimaksud. Nah, dari 2 kemungkinan man'ut ini, maka nanti hukumnya akan berbeda. Pertama kita bahas man'ut yang sudah maklum bidunina, yang dia sosoknya memang sudah dikenal antara mutakalim sama mukhatab. Misalkan antara mutakalim sama mukhatab punya satu teman yang unik, namanya adalah Mahmud, misalkan. Nah, begitu si mutakalim menyebut Mahmud, maka mukhatab sudah langsung terbayang Mahmud mana yang dimaksud. Karena cuma ada satu teman yang namanya Mahmud. Nah, bagaimana hukum kita memberikan naat untuk Mahmud yang sudah dikenal baik antara mutakalim sama mukhatab ini? Nah, maka hukumnya adalah dalam kasus man'ut yang maklum biduni na'ti, dia boleh 2 hal. Dia boleh 2 hal. Yang pertama adalah jaza, dia boleh al-itba. Ini maknanya tadi sudah kita jelaskan. Itba adalah i'rab. Kita mengi'rab naat itu sesuai dengan i'rab man'utnya. Kita kembalikan dia kepada tabiat asli dari naat, yaitu tawabi. Naat kan bagian dari tawabi, maka dia mengikuti i'rab man'utnya. Kita jadikan dia naat yang hakiki, gitu. Itu namanya itba. Kemudian selain itba, maka kita juga boleh menggunakan alternatif kedua, yaitu al-qat'u. Al-qat'u. Yaitu kita tidak mengikuti i'rab isim sebelumnya. Kita tidak mengikuti i'rab man'utnya. Nah, kalau itba, itu artinya kita menjadikan dia naat yang hakiki. Kalau qata', maka dia kita jadikan istilahnya bukan naat hakiki, kalimat tambahan. Nah, kenapa kita diperbolehkan 2 hal ini? Pertama, alasannya karena man'utnya, sosok yang dibicarakan itu sudah maklumun biduni nafi. Karena kita sudah sama-sama tahu man'utnya, sama-sama tahu siapa yang sedang dibicarakan. Makanya kita pada dasarnya nggak perlu kasih dia naat, ya kan? Karena sudah jelas, kita sama-sama sudah tahu. Jadi kita nggak perlu ngasih naat untuk mentaudih ataupun menjelaskan siapa man'ut yang sedang kita bicarakan. Nggak perlu kita berikan naat hakiki. Nah, sehingga kita tidak perlu atau tidak wajib mengitba, menyamakan antara i'rab, antara naat dan man'utnya. Dan kita diperbolehkan al-qata', yaitu membuat kalimat yang berbeda. Ataupun tidak menjadikan naat tersebut adalah naat hakiki. Sehingga dia bukan naat nanti, akhirnya. Ujungnya dia bukan naat. Karena memang man'utnya itu sudah maklumun bidunina. Nah, qata' ini ada 2 alternatif. Tidak mengikuti i'rab man'utnya itu ada 2 alternatif pilihan. Pertama, kita jadikan dia araf atau marfu. Marfu sebagai apa? Nah, kalau kita jadikan dia marfu, berarti marfu'un ala wabaril ada
al-mahdzuf. Sehingga apa namanya naat atau sifat tersebut kita jadikan dia marfu sebagai khobar untuk mubtada yang mahdzuf. Wujuban. Mubtadanya wajib dihapus. Ini opsi pertama. Opsi kedua, qata' selain kita jadikan marfu, maka yang kedua adalah kita jadikan mansub. Nasbu sebagai apa dia kita jadikan mansub? Sebagai ala maf'ulun bihi fi'lin mahdzufin wujuban. Opsi yang kedua, kita bisa jadikan sifat tersebut, karakter tersebut itu sebagai mansub. Mansub sebagai apa? Mansub sebagai maf'ulun bihi untuk fi'il yang wajib dihapus. Fi'il yang wajib dihapus. Maka opsi qata' ini itu kita tidak jadikan sifat tersebut sebagai na'at hakiki. Bukan sebagai na'at hakiki, tapi sebagai khobar ataupun sebagai maf'ul bih untuk fi'il yang mahdzuf. Dan di sini mafhum ikhwah untuk na'at yang man'ut yang pertama. Kemudian sekarang kita masuk ke man'ut yang kedua. Kemungkinan yang kedua, sebuah bilangnya apa ya? Sesosok kali ya. Sesosok zat atau sesosok person itu dia la yu'lamu illa bina. Dia harus dikasih na'at khusus supaya orang itu bisa membedakan dari person yang lain. Nah, untuk kasus yang kedua ini, maka dia hukumnya cuma satu. Untuk kasus yang kedua ini, maka dia hukumnya cuma satu, dia wajib al-itba. Wajib itba. Wajib kita jadikan sifat setelahnya sebagai na'at hakiki. Nah, nanti fungsi na'at ini itu akan masuk kepada fungsi yang taudih, yaitu menjelaskan man'utnya, siapa yang dimaksud. Dia nggak boleh kita jadikan qata'. Kita nggak boleh pilih opsi qata' atau tidak dijadikan sifat sebagai na'at hakiki. Karena nanti orang tidak akan paham siapa yang dimaksud. Karena kan qata' itu kalimat yang berbeda dengan sebelumnya. Kalimat yang berdiri sendiri. Tapi kalau itba, dia adalah na'at hakiki, tawabi. Jadi dia mensifati kata sebelum. Nah, maka yang kedua ini dia wajibal itba. Wajib itba, mengikuti i'rab man'utnya. Atau kita wajib jadikan na'at hakiki sifatnya tersebut, dan sehingga nanti dia mengikuti i'rab man'utnya. Nah, sampai sini mafhum ikhwah? Insyaallah mafhum ya. Nah, itu intisari dari paragraf yang pertama. Karena di paragraf yang barusan dibaca Abu Aqilah itu ada 2 poin pembahasan. Pertama adalah hukum mengitba ataupun mengqata' na'at. Kemudian yang poin pembahasan yang kedua adalah bagaimana jika na'at satu man'ut itu memiliki beberapa na'at. Ini yang kita jelaskan sebelumnya adalah hukum mengitba sama mengqata' suatu na'at dari man'utnya. Nah, kalau sudah jelas, kita masuk ke kitab. Qala musannifur rahimahullah wa idza kana al-man'utu ma'luman biduni na'ti. Kalau man'utnya itu sudah dipahami bersama tanpa perlu menyebutkan na'at, jaza fi na'ti al-itba'u wal qat'u. Maka na'atnya kita punya 2 pilihan, yaitu itba sama qata'. Itba berarti sifat tersebut, isim setelahnya tersebut, tabi'nya tersebut kita jadikan na'at hakiki. Sehingga nanti i'rabnya yatba, mengikuti, atau tabi mengikuti man'utnya. Nah, sampai sini jelas ya. Wa ma'nal qata'i, sekarang kita masuk ke makna qata'. Wa ma'nal qata'i, makna dari qata' dalam bab na'at man'ut adalah an yurfa'an na'tu
ala annahu khabaru mubtada'in mahdhufin. Kita menjadikan sifat tersebut marfu sebagai apa? Sebagai khobar untuk mubtada yang mahdhuf. Sebagai khobar untuk mubtada yang mahdhuf. Artinya dia menjadi jumlah ismiyah tersendiri. Jadi jumlah ismiyah tersendiri dan bukan tawabi, bukan naat hakiki. Au yunsabu bi fi'lin mahdhufin. Atau opsi kotak yang kedua adalah kita masukkan dia sebagai maf'ul bi dari fi'il yang mahdhuf. Kita masukkan dia sebagai maf'ul bi dari fi'il yang mahdhuf. Nah, sekarang fi'il yang mahdhuf ini takdirnya apa? Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Man yujib? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira kita takdirkan fi'il yang mahdhuf itu apa? Cluenya adalah kembali kepada fungsi atau aghrad tujuan dari naat itu sendiri. Man yujib? Siapa yang tahu? Apa takdir dari fi'il yang mahdhuf tersebut? Belum ada yang tahu? Nah, di antara takdir fi'ilnya di sini kita sebutkan saja. Ini kembali kepada takdir fi'il yang mahdhuf ini kembali kepada fungsi dari naat tersebut, fungsi turunan. Oke. Naat itu di antara fungsinya adalah untuk lil madahi. Nah, untuk memuji. Maka kalau dia itu dalam konteks pujian, maka fi'il yang mahdhuf adalah amdahu. Ini jika dalam konteks pujian. Kemudian yang kedua, jika naat ini fungsinya untuk azam, maka dia nanti fi'ilnya juga mengikuti maksud atau tujuan dari penggunaan naat itu sendiri. Azumu misalkan, atau ini kalau fa'ilnya adalah ana ya. Kalau fa'ilnya adalah an. Azumu, saya mencela si naat ini gitu. Atau jika fungsi dari naat itu adalah untuk tarohum, misalkan, maka fi'il yang mahdhuf adalah arhamu. Saya mengkasihani dirinya. Saya mengasihani dirinya. Nah, jadi takdir dari fi'il yang mahdhuf itu tergantung aghrad atau tujuan dari disebutkannya naat tersebut dalam kalimat. Nah, mafhum ya ikhwah sampai sini? Nah, oleh karena itulah opsi qata' ini itu tidak boleh ada untuk man'ut yang dia la yu'lamu illa bina. Untuk sosok yang harus dikasih naat supaya bisa diketahui kalau dirinya lah yang dimaksud. Karena qata' ini dia adalah kalimat yang berbeda, jumlah yang berbeda yang dia bukanlah tawabi, bukan naat hakiki. Sementara kita membutuhkan naat hakiki untuk menjelaskan man'ut siapa yang dimaksud. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nahwu alhamdulillahil hamid. Alhamdulillahil hamid. Nah, di sini penulis mengatakan dalam contoh alhamdulillahil hamid, maka al-hamid adalah naat. Man'utnya siapa? Jelas, yaitu lafzul jalalah, Allah Subhanahu wa taala. Lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah man'ut yang makluman bidunina. Nggak perlu naat pun kita sudah tahu siapa yang dimaksud. Nah, maka ketika kita menyebutkan al-hamid, isim yang zahirnya adalah naat untuk lafzul jalalah, maka sebetulnya kita punya dua opsi, dua pilihan. Karena tadi man'utnya itu maklumun bidunina. Nah, di sini penulis menyebutkan ajaza bihi sibawaihi dalam contoh di atas, maka Sibawayh rahimahullah itu membolehkan tiga i'rab. Pertama adalah al-jarra alal itba'i. Kita i'rab al-hamid itu majrur sebagai naat dari lafzul jalalah lillahi. Kemudian yang kedua ar-rafa bitakdiri huwa. Kemudian yang kedua kita boleh juga menyebutkan alhamdulillahil hamidu.
dengan merofakkan al-hamid. Sebagai apa? Artinya berarti di sini kita sedang mengkotok naat dari man'utnya. Dan kita pilih opsi pertama dari kotak yaitu rofa. Sehingga al-hamidu di situ adalah khobar untuk mubtada yang mahdzuf, takdirnya adalah huwa. Maka takdir lengkapnya alhamdulillahi wal hamidu. Alhamdulillahi wal hamidu. Segala puji bagi Allah wal hamidu. Dia adalah zat yang maha terpuji. Jelas ya sampai sini? Dan yang ketiga wa nasba bi takdiri amdahu. Nah, opsi yang ketiga dan ini masih bagian dari kotak, yaitu kita baca al-hamid itu mansub. Maka kita baca alhamdulillahil hamida. Alhamdulillahil hamida. Nah, kalau dibaca mansub sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi li fi'lin mahdzufin takdiruhu amdah. Nah, maka al-hamida dia adalah maf'ul bi untuk fi'il yang mahdzuf. Takdirnya apa? Nah, tergantung tujuan kita menyebutkan naat untuk man'ut yang sudah maklum tanpa naat tersebut. Nah, berhubung di sini lafzul jalalah tujuannya tentu adalah untuk madah, untuk memuji Allah, maka takdir dari fiilnya itu mengikuti tujuannya, yaitu alhamdulillahi amdahul hamida. Segala puji bagi Allah amdahul hamida, dan saya memuji dirinya. Al-hamida yaitu zat yang maha terpuji, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Nah, itu ikhwah poin pembahasan yang pertama. Ilahuna. Insyaallah jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Nah, terkadang suatu man'ut itu dia membutuhkan atau diberikan lebih dari satu naat. Terkadang suatu man'ut, suatu sosok, person itu diberikan lebih dari satu naat. Nah, bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini ada pembahasan an-nu'ut idza takarrarat atau ta'addadat. Nah, akan membuat bagiannya. Sekarang kita membahas an-nu'ut idza ta'addadat. An-nu'ut, teman-teman bisa lihat layar. Suatu sifat itu idza ta'addadat atau takarrarat, pakai bahasanya Al-Khattab, takarrarat, suatu sifat jika diberikan secara bersama-sama untuk satu man'ut, suatu sifat jika berulang, jika berbilang dalam satu man'ut liwahidin, untuk satu man'ut yang sama, maka la yakhlu, maka kondisinya nanti kemungkinannya tidak lepas dari 3 hal. Min salatati ahwal. Min salati ahwal. Jika satu man'ut, satu sosok memiliki beberapa naat sekaligus, maka dia tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah, ini kurang lebih sama, an yakunal man'ut, man'utnya itu makluman di dunia. Nah, man'utnya itu sudah diketahui bersama tanpa perlu menyebutkan semua naat yang ada dalam kalimat. Kemungkinan yang pertama, man'utnya itu makluman di dunia, sudah diketahui bersama tanpa perlu capek-capek menyebutkan beberapa naat. Nah, dalam kondisi ini, maka kita punya 3 opsi. Pertama adalah, maka kita punya 3 opsi, yaitu jaza al-ijba'u kulluha.
kita boleh membuat semua naat yang ada untuk man'ut tersebut itu itba semuanya. Al-itba'u kulluha. Semuanya itu kita semua naatnya kita jadikan naat hakiki dan i'rabnya nanti mengikuti i'rab man'ut. Kemudian opsi yang kedua adalah al-qat'u kulluha. Al-qat'u kulluha. Semuanya itu kita jadikan dia qata'. Artinya dia naat, semua naatnya itu tidak kita jadikan naat hakiki dan kita jadikan dia jumlah yang berdiri sendiri. Kenapa boleh? Nah, kan dia maklumun bidunin nafi. Apa namanya? Sosok man'utnya ini sudah diketahui tanpa perlu menyebutkan naat. Sama-sama sudah terkenal dan dipahami mutakalim dan mukhatab. Maka kita boleh mengkotak semua naat yang ada. Walaupun ada 100 naat untuk satu man'ut tersebut. Kita kotak semuanya, kita jadikan jumlah yang terpisah dan bukan naat hakiki, maka ini tetap boleh. Karena man'utnya maklumun bidunin naat. Kemudian opsi yang ketiga, maka kita juga boleh itba'ul di wa qat'ul ba'di. Yang ketiga kita boleh untuk sebagian naat kita itba dan sebagian atau naat sisanya kita qata'. Misalkan satu man'ut punya 10 naat. Maka misalkan 5 kita itba dan 5 yang lain kita qata'. Nah, ini juga hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Karena kembali kepada asalnya, prinsip dasarnya, dia man'utnya maklumun bidunin nafi. Maklumun bidunin nafi. Kalau qata' semuanya aja boleh, masa qata' sebagian nggak boleh, ya kan? Kan nggak mungkin. Tentu lebih boleh lagi kalau kotak sebagian. Dan sisanya di itba. Nah, tapi ada syaratnya untuk memilih opsi yang ketiga. Syaratnya adalah bisyarti, kita harus bisyarti takdimi, kita harus mendahulukan. Syaratnya kita harus mendahulukan yang itba dulu, baru kotak. Kayak misalkan tadi kita satu man'ut punya 10 naat. 5 kita itba, 5 kita kotak. Dan ini hukumnya boleh. Nah, tapi syaratnya adalah ketika kita mau mengitba sebagian dan mengkotak sebagian, kita harus menyebutkan yang itba'nya dulu. Jadi dari 5 itu kita sebutkan yang itba. Kita sebutkan yang naat hakikinya terlebih dahulu. Bukan lafzul jalala, ar-Rahman, ar-Rahim, dan seterusnya. Al-Aziz, pokoknya 5 kita sebutkan itba semua. Baru setelah itba'nya selesai, baru kita sebutkan yang kotak. Itu. Nah, ini adalah syarat jika kita ingin mengitba sebagian dan mengkotak sebagian. Nah, kenapa sih kita harus sampai sini paham ya, Ikhwah? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin soalan, Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Yani anduru fi huna لأن يجوز إلى إتباع كلها وقطع كله وإتباع بعض. ممكن بسم الله الرحمن الرحيم يجوز. يجوز. نعم. لأن المن'ut معلوم بدون نعت. نعم. لأن القاعدة كل من'ut يعلم بدون نعت فجاز فيه الإتباع والقطع. هذه قاعدة في bab an-na'ti wal man'ut. Nah, fa yajuzu an naqula bismillahi ar-rahmanu ar-rahimu au bismillahi ar-rahmana ar-rahima mumtaz. Au bismillahi ar-rahmanu bismillahi ar-rahmanu ar-rahima. Ba'dal yakni idba' bad wa qat bad. Nah, yajuz aidan. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Nah, famithli hadhil ayah nahnu indana
aujuhun adidah. Kita punya banyak pilihan, punya banyak pilihan i'rab, wajah i'rab. Nah, tapi kembali ke pakem seperti ini. Karena man'utnya lafzul jalalah, tentu Allah tentu adalah man'ut yang maklumun biduni nati, maka kita beritba kullihi atau kulliha bismillahirrahmanirrahim dengan majrur karena man'utnya majrur, atau qata kulliha kita kotak semuanya bismillahi ar-rahmana ar-rahima au ar-rahmanu ar-rahimu au ar-rahmana ar-rahimu au ar-rahmanu ar-rahmana ar-rahmanu ar-rahim. Ya juz. Wal akhir itba'ul ba'di wa qatil ba'di. Boleh juga kita katakan bismillahi ar-rahmani itba' dulu summa ar-rahimu au ar-rahima. Ya mungkin nastawai soal. Hati masalan minal Quran atau sunnah fi qatil man'ut. Fi qatil na'ti. Fi itba' fi qatil kullah fi qatil itba' atau qatil ba. Ya mungkin masalan mawjud. Wallahu a'lam. Ana lam ajid. Au li kusuri qiraati fil kutub. Mungkin ana harus ana sampai saat ini belum tahu contoh di Quran ataupun sunnah dalam tatbik untuk penerapan kaidah kotak sama itba kulli ataupun ba'di ini. Ya mungkin karena kurang baca jadi belum menemukan contohnya. Afwan. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Barakallahu. Nah, itu ya Hiwa. Jadi kita punya opsi ketika man'utnya itu maklumun biduni na'ti. Hadhi hiya al-hal al-ula. Ini adalah kondisi kemungkinan yang pertama. Man'utnya itu maklumun biduniha. Cuma hasil kita lanjutkan ke kemungkinan yang kedua. Ketika suatu sosok atau man'ut itu memiliki beberapa na'at atau sifat. Kemungkinan yang kedua, an la yakuna makluman biduniha. Nah, yang kedua itu naatnya, man'utnya itu membutuhkan na'at. Dia tidak diketahui kecuali dengan menyebutkan na'at. Man'utnya tidak dipahami siapa yang dimaksud kecuali dengan menyebutkan seluruh na'at. Menyebutkan seluruh na'at. Mafhum ya Ikhwah untuk kemungkinan yang kedua. Jadi kita harus menyebutkan semua naatnya supaya si man'utnya ini terpahami siapa yang dimaksud. Maka dalam kondisi ini dia cuma punya satu hukum. Karena dia tidak terpahami kecuali dengan menyebutkan naatnya, maka artinya kita harus menjadikan semua naatnya adalah naat yang hakiki. Atau dengan kata lain, wajabal itsba'u kulluha. Kita wajib menjadikan semua naat dalam kalimat tersebut sebagai naat hakiki, sehingga nanti dia akan tabi mengikuti i'rab dari man'utnya. Nah, hadhihi hiya al-halah al-atsaniyah. Ini adalah kondisi yang kedua. Ketika man'utnya itu nggak bisa dipahami kecuali dengan menyebutkan semua naatnya. Kemudian kondisi yang ketiga, karena dia bisa lebih dari satu naat, maka terkadang man'utnya itu bisa kita pahami dengan menyebutkan sebagian tanpa perlu menyebutkan sebagian yang lain. Jadi kita perlu menyebutkan mungkin sekitar 2 atau 3 ciri saja tanpa perlu menyebutkan semuanya. Maka hukumnya adalah ketika ini an yakunal man'utu makluman bi ba'diha duna ba'din. Ketika man'utnya bisa diketahui hanya dengan menyebutkan sebagian naat saja, nggak perlu menyebutkan semuanya. Nah, maka dalam kondisi ini hukumnya adalah kita wajib itba dia untuk naat tersebut 5
yatabayyan. Nah, kita wajib mengitba semua naat yang mutlak diperlukan untuk membedakan man'utnya dari sosok yang lain atau dari person yang lain, supaya man'utnya itu diketahui. Wa yajuzu. Nah, sedangkan untuk naat yang tidak mutlak dibutuhkan, karena man'utnya sudah diketahui dengan sebagian sifat yang lain, maka kita boleh untuk menggunakan opsi koto. Jadi Anda ulangi sekali lagi, ketika man'utnya itu bisa diketahui dengan sebagian sifat, maka untuk sifat yang mutlak dibutuhkan supaya man'utnya itu dipahami siapa yang dimaksud, maka kita wajib itba di sana. Kita wajib jadikan dia naat hakiki. Sampai sini mafhum ya? Nah, misalkan dari 10 naat, ada 3 sifat yang itu wajib dibutuhkan untuk membedakan man'utnya, untuk memahami siapa man'ut yang dimaksud. Maka 3 ini itu wajib itba. 3 wajib itba, dan 7 sisanya itu kita boleh pilih salah satu dari 3 kemungkinan di atas. Yaitu al-auju at-talata ini merujuk kepada sini, kepada yang atas. Inilah. Al-auju at-talata ini merujuk kepada boleh untuk sifat-sifat yang tidak mutlak dibutuhkan, maka kita boleh itba juga. Tentu dong. Kalau yang kota aja boleh, masa itba nggak boleh? Boleh itba juga, boleh juga kota kulluha, semua yang sisa itu kita kotak, ataupun itba'ul ba'di wa qat'ul ba'di. Sebagian kita itba, sebagian kita kotak. Misalkan dari 10 sifat, tadi 3 sifat itu wajib dibutuhkan, mutlak dibutuhkan untuk membedakan man'utnya. Maka 3 ini wajib kotak. Nah, 7 sisanya, kita punya 3 opsi. Boleh kita itba semuanya, boleh kita kotak semuanya, ataupun kita itba sebagian, kotak sebagian. Dengan syarat tadi, takdimul itba alal qat'i. Kalau kita mau sebagian itba, sebagian kotak, maka kita sebutkan itba'nya dulu, baru kotaknya. Nah, sampai sini, ikhwah? Mafhum ya? Untuk an-nu'ud idza takarrarat liwahidin. Kalau ada satu man'ud memiliki beberapa sifat. Nah, ini tergantung nanti kejelasan dari man'udnya. Nah, sekarang kita masuk ke kitab terlebih dahulu. Qala al-musannifu rahimahullah wa idza takarraratin nu'utu liwahidin. Kalau satu man'ud memiliki beberapa naat, beberapa sifat, fa in kanal man'utu ma'luman biduniha. Nah, kalau man'udnya itu bisa diketahui tanpa menyebutkan satu pun naat, jaza itba'uha kulliha wa qat'uha kulliha wa itba'ul ba'di wa qat'ul ba'd. Maka kita boleh mengitba semua naatnya, atau mengkotak semua naatnya, ataupun mengitba sebagian dan mengkotak sebagian. Bisyarti, tapi ada syaratnya untuk opsi yang ketiga, sebagian itba, sebagian kotak, maka kita harus takdimil mutba. Kita mendahulukan isim yang itba terlebih dahulu. Naat yang itba terlebih dahulu. Nah, wa in lam yu'raf illa bil majmu'iha. Nah, tadi kondisi yang pertama ya. Kemudian kondisi yang kedua, wa in lam yu'raf. Kalau suatu man'ud tidak diketahui kecuali dengan menyebutkan bimajmu'iha, keseluruhan naat secara bersamaan, bi'anihtaja ilaiha, karena man'udnya ini membutuhkan semua naat tanpa terkecuali, maka wajib itba'uha kulliha. Dia harus mengitba semua naatnya. Kita harus menjadikan semua naat adalah naat yang hakiki untuk menjelaskan siapa man'ud yang dimaksud. Wa in ta'ayyana bi ba'diha, kalau satu man'ud itu bisa diketahui dengan beberapa sifat saja tanpa perlu menyebutkan semuanya, maka jaza fi ma ada dzalikal ba'di al-aujuh at-tsalatsah. Maka untuk selain naat yang tidak mutlak dibutuhkan, itu kita memiliki 3 opsi sebagaimana yang sudah dijelaskan. Yaitu itba' kulluha, qata' kulluha, ataupun itba'ul ba'di wa qat'ul ba'di. Karena naat
yang mutlak dibutuhkan untuk membedakan man'utnya itu harus wajibal itba kulluha. Hanya ada satu pilihan, harus mengitba semuanya. Baik, ikhwah, sampai di sini sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? ممكن تظهر كرر Nah, وإن لم ada? يعرف إلا بمجموعها كيف ترجمه؟ Nah, wa in lam yu'raf, kalau suatu man'ut itu tidak yu'raf ay yu'lam, tidak diketahui illa kecuali bimajmu'iha, dengan keseluruhan na'at. Artinya kita harus menyebutkan semua na'atnya. Bi anihtaja ilaiha, yaitu dia membutuhkan ilaiha. Ha ini kembali kepada an-nu'ut, kembali kepada na'at-na'at. Yaitu man'utnya ihtaja, membutuhkan semua na'atnya untuk bisa membedakan man'utnya tersebut, bisa menjelaskan siapa man'ut yang dimaksud. Nah, hakada Pak Senario. طيب إتباعها يعني إتباع بإتباع منعوته بإتباع منعوته. Nah, fahukmuhu wajaba itba'uha kulliha. طيب. Nah, ثم وإن تعين wa in ta'ayyana bi ba'diha. Nah, kalau satu man'ut itu sudah bisa dipahami siapa yang dimaksud bi ba'diha, dengan sebagian na'at saja. Kayak misalkan satu man'ut, satu sosok punya 10 sifat, tapi dia sudah bisa kita kenali dengan 3. Nah, ini namanya ta'ayyana bi ba'diha. Sudah jelas ta'ayyana, yaitu jelas dan terpahami bi ba'diha, dengan sebagian na'at. Jaza fi ma ada dzalika. Nah, maka boleh untuk selain na'at yang tidak mutlak dibutuhkan, itu boleh kita menggunakan salah satu dari 3 pilihan. Nah, مثلا يمكن مررت بزيد التاجر الغني مررت بزيد الغني فقط يكفي ثم أزيد التاجر الكارم أو التاجر الكارم هكذا. Oke. Al-kalimah marartu bi Zaidin. مررت بزيد الكارم فقط يعني معلوم. Marartu bi Zaidin al-karim. Al-karim huwa an-na'at al-muhtaj, na'at yang dibutuhkan ini. يعني kemudian مررت بزيد كريم فقط أو يكفي ثم أزيد الغني التاجر هذا زيادة. الغني التاجر. خلاص. أو هناك نعت آخر. خلاص. أين الجن؟ مررت بزيد كريم الغني التاجر. خلاص. أو خلاص. خلاص. الكريم هو الجميل. 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 فعند زيد arba'atu nu'utin. Zaid punya 4 sifat. Nah, famin tilkal arba'ah, dari 4 sifat ini, maka al-karim huwa al-muhtaj ilaiha, huwa al-mutlaq, an-na'at al-mutlaq lita'yini aini lita'yini Zaidin. Sifat al-karim dia adalah sifat yang mutlak dibutuhkan oleh untuk membedakan si Zaid daripada Zaid yang lainnya. Mungkin maka maksud dulu marartu bi Zaidin al-karim itu faqat yakni yakfi yakni an-nas ya'rifu huwa thumma al-ghani at-tajir at-jamil ziyadatan faqat. Hakada. Nah, in kana al-karim huwa as-sifat
allati tu'ayyinu Zaidan fa jaza laka. Kalau karim ini itu adalah sifat yang mutlak dibutuhkan, maka kita boleh untuk berhenti sampai al-karim saja. Nah, maka al-karim di sini fungsi naatnya adalah untuk at-tawdih, untuk menjelaskan si Zaid. Itu pada dasarnya. Sehingga al-ghani, at-tajir, al-jamil hiya ziyadatus sifat. Itu adalah sifat tambahan. Dan fungsinya bukan lagi laisal ghurdu min dzikri hadhihi sifat wa at-tawdih. Tujuan kita menyebutkan ghani, at-tajir, al-jamil itu bukan lagi taudih, untuk membedakan Zaid daripada Zaid yang lain. Tapi misalkan semata-mata naqulu matalan innaha lil madhi, li madhi Zaidin. Kita katakan misalkan ghani, tajir, jamil itu untuk memadah atau memuji si Zaid. Jadi dia sifat tambahan, bukan artinya kita boleh berhenti di karim. Boleh juga kita sebutkan sifat yang lain sebagai pujian untuk si Zaid. Hakata, Pak Senari. Oke. Hakada hal huwa ini apa? Min nau'in thalith wa in ta'ayyana ba'daha. Aw kadzalika. Hal akhar. Sahih. Baik. Hadzal misal dakhilun fi al-awjuh as-salifah. Baik. Wa ta'ayyana bi ba'di. Baik. Naam. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Ustaz, ada yang lain Ikhwah? Nah, silakan. Al-Karim ini berarti wajib majrur Ustaz ya, karena dia sebagai pokoknya. Mumtaz, dia wajib majrur dan kita sebutkan sebagai naat hakiki. Nah, kalau dia sebagai itba, itu artinya kita jadikan dia naat hakiki dan kembali kepada hukum naat hakiki, yaitu yatba'u man'utahu fi arba'atin min asyroh. Dia mengikuti 4 hal dari man'utnya. Syukran Ustaz. Afwan. Sedangkan yang al-ghani, at-tajir, al-jamil, kembali kepada tadi, antum boleh itba semuanya, boleh kotok semuanya, boleh sebagian itba, sebagian kotok, dengan syarat mendahulukan itba. Karena dengan menyebutkan al-karim saja, kita sudah paham siapa Zaid yang dimaksud. Misalkan kita punya teman Zaid 2 orang, tapi yang satu pelit, yang satu royal sama temannya. Nah, maka kita sebutkan Zaid al-karim, berarti Zaid yang pertama sudah, Zaid yang pelit sudah tereliminasi. Tinggal sifat tambahannya itu adalah pujian untuk si Zaid. Nah, kalau tidak ada soal, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini Ikhwah. Ana akhiri sampai sini. Apabila ada kesalahan, ana mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.